Kabar perceraian Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunisa menjadi sorotan publik setelah 3 tahun membina rumah tangga. Gugatan yang diajukan Sabrina melalui Pengadilan Agama Tiga Raksa pada 16 Oktober 2025 itu memunculkan kembali potongan pernyataannya tentang keinginan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Dalam sebuah podcast, Sabrina pernah mengungkap hasrat untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada suami, bangun paling pagi, melayani dan fokus mengurus rumah tangga. Namun, keinginan itu disertai syarat agar ia tetap menerima penghasilan setara dengan pendapatan perusahaan miliknya. Syarat tersebut diduga menjadi salah satu titik perbedaan pandangan dalam rumah tangga mereka. Meski Deddy Corbuzier dan Sabrina menegaskan perpisahan dilakukan secara damai tanpa konflik besar, publik menilai perbedaan prinsip soal peran istri dan finansial menjadi pemicu utama. Di tengah proses perceraian, Sabrina juga menegaskan pentingnya perjanjian pranikah sebagai bentuk kemandirian finansial, menegaskan bahwa cinta saja tidak cukup mempertahankan rumah tangga. Gue tuh kemarin gue tuh lagi pengen banget sebenarnya jadi berumah tangga doang. Kepengen, gue bilang boleh nggak gue jadi berumah tangga aja. Maksudnya gue bener-bener deh full time ibu rumah tangga yang melayani suami, bener-bener semua dari pagi lu bangun. Gue bangun pagi duluan deh, biasanya dia duluan bangun pagi. Dia tuh katanya subuh tuh pasti bangun terus. Sampai tidur beneran. Dia ngomelin lu buat sholat subuh, setahu gue tuh. Oh, Masya Allah. Aku harus berkata sholat dulu, sajadah sudah saya gelar ini. Kepengen gitu maksudnya, jadi ibu rumah tangga aja gitu. Kayaknya lu memang nggak bisa diem. Iya, tapi nggak, gue bilang kepengen, tapi ada ya udah kata dia, dia belum jawab, tapi syaratnya boleh nggak bulanan gue tuh sesuai sama revenue perusahaan gue sekarang. Terus jawaban dia, nggak ada yang nyuruh lo jadi ibu rumah tangga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Banyak banget yang tahan pacaran bertahun-tahun, tapi begitu nikah enggak lama langsung goyah dan cerai. Kok bisa gitu? Padahal mereka ini udah menghabiskan waktu yang begitu lama, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Tapi kenapa begitu nikah dengan mudahnya bercerai? Makanya kenapa sebenarnya pacaran lama-lama tuh nggak terlalu penting. Gak menentukan juga nanti pernikahan kalian tuh bakal lama atau bakal bahagia dan baik-baik saja karena merasa sudah mengenal cukup lama gitu ya. Yang paling penting ya kalian mempersiapkan diri sebelum pernikahan. Jangan cuman asal nikah, udah pacaran lama nikah karena sayang nikah, tapi kalian nggak mau belajar apa itu pernikahan. Akhirnya kalian itu hanya berekspektasi pernikahan itu sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang romantis karena referensi kalian hanya melihat dari couple goals di sosial media gitu. Akhirnya ketika kalian masuk ke realita yang sesungguhnya dalam pernikahan, shock lah tuh ya, waktu pacaran so sweet, pas nikah gini, waktu pacaran gini, pas nikah gini, akhirnya nggak lama cerai. Nah, biar kalian nggak kayak gitu, please pelajarin lagi apa itu pernikahan. Oke guys, kalian sudah pasti dengar gosipnya, tapi ini bukan gosip ya, ini fakta bahwa benar si Deddy Corbuzier sama Sabrina istrinya ini lagi proses cerai. Jadi Sabrina ini menggugat cerai Deddy Corbuzier ya. Pernikahan mereka 3 tahun, pacaran mereka 9 tahun say. Jadi dan perbedaan selisih usia mereka 16 tahun. Nggak tahu perceraiannya karena apa, yang pasti mereka itu masih saling membanggakan satu sama lain. Nggak ada yang saling menyalahkan. Jadi mereka memang berdua ini sepakat untuk bercerai dengan baik-baik karena menikahnya pun dengan baik-baik. Jadi menurutku ini cerainya cerai dewasa ya say. Tapi kalau memang netizen ini menilai ya, karena aku juga netizen, mungkin ini ada perbedaan yang salah satu ini nggak bisa ngalah. Jadi kemauannya apa itu yang salah satu ini nggak bisa nurutin ya, jadi nggak bisa ngalah. Akhirnya ya sudah, karena gini loh say, kalau pacaran semuanya tuh pasti boleh, kamu mau ini mau itu boleh, kan gue masih pacar loh, jadi kayaknya merasa bebas gitu ya. Tapi kalau sudah terikat suami istri, batasan itu tuh akan menjadi sangat nyata, meskipun tidak terlalu dibatasi, tapi kan ada batasan. Nggak boleh ini, gimana dong kalau lu begini? Nah itu yang akhirnya mungkin ya nggak bisa, karena dua-duanya nanti kalau
diturutin, salah satunya ini nggak bisa bergerak. Oh misalnya maunya si A ini begini nih, si B nggak bisa ngasih. Dan sebaliknya, kok beda sih lo sama pacaran bla 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 bla. Menurutku lo ya, tapi nggak tahu lo ya Om Ded ya. Cuman kalau misalnya rasa cinta masih ada, sayang masih ada, itu biasanya itu ya karena perbedaan pendapat, prinsip yang sudah tidak bisa lagi disepakatin. Jadi egonya ini yang mau mengalah ini belum ada yang mau gitu loh say. Karena kalau rumah tangga itu selain komitmen dan juga mengalah itu rasanya wangel pol. Pas pacaran ya udah aku nggak mau ya wes karepmu putus saya. Nah itu kan pacaran ya. Tapi kok menikah kok susah pol. Mau putus salah, bertahan salah. Nah ini akhirnya apa yang memberatkan? Salah satu ini lebih berat kalau tidak bersama atau lebih berat ketika bersama, yaitu itu sebuah keputusan yang sulit pasti ya. Dan ya semoga ini keputusan yang terbaik buat mereka berdua. Dan ternyata yang pernah aku gosipkan sebelumnya, karena aku juga mendengar dari infotainment, dan ternyata memang benar mereka setelah proses bercerai dan ya udah tinggal tunggu sidangnya aja saya. Guys, maaf banget ya, aku mau menganalisa tanggal lahir Deddy Corbuzier dan juga Sabrina dalam keadaan begini karena aku lagi nggak enak badan. Tapi kalau dibilang kaget ya kaget, dibilang enggak juga enggak ya, karena waktu itu sebenarnya udah aku ini juga kan rumuskan juga atau analisa tanggal lahir Deddy dan juga Sabrina gitu loh. Nah ini untuk merimain lagi ya, kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Deddy dan juga Sabrina nih, mereka berdua itu bukan karena tidak cinta lagi, memutuskan perceraian ini bukan karena rasa mereka udah hilang satu sama lain, enggak gitu ya, masih ada rasa cinta, masih ada rasa sayang, mungkin juga ada rasa ini keputusan yang benar atau enggak, tapi akhirnya ya sudah lah ya, mereka memutuskan untuk akhirnya divorce. Itu karena dari sisi tanggal lahirnya Deddy sendiri, dia orang yang sangat logik banget. Jadi ketika ada yang pasangan ya yang curhat gitu, lebih ke arah lu lebay banget deh, kayak gitu tuh sebenarnya nggak perlu lu pikirin kali. Sedangkan si Sabrina sendiri tuh dia lebih ke arah lu harusnya dengerin dong, ini namanya perasaan, cukup lu dengerin deh, nggak perlu lu tuh jawab gitu loh, apalagi menjawabnya dengan jawaban-jawaban logika ya, karena kan kadang-kadang cewek itu hanya perlu didengar, dielus, dipeluk ya nggak sih. Tapi karena seorang Deddy Corbuzier ini adalah orang yang sangat-sangat logik gitu ya, jadi apa keinginan atau harapan dari si Sabrina ini tidak terrealisasi guys. Jadi kalau aku analisa dari tanggal lahirnya itu lebih ke arah perbedaan ini aja, perbedaan konsep dalam berpikir nih gitu. Yang tadi aku bilang ya, Deddy itu tipe yang sangat logik, Sabrina modelnya pakai perasaan, yang nggak ketemu guys. Akhirnya sama-sama capek, sama-sama lelah, dan sama-sama menyadari bahwa pola komunikasi mereka memang tidak bisa dirubah satu sama lain. Aku analisa juga ya dari tanggal lahirnya Deddy ini tuh, dia tipe yang ngatur ya, ngaturnya tuh detail nih untuk pasangannya. Sebenarnya tuh niatnya adalah untuk kebaikan. Tapi di tanggal lahir Sabrina sendiri, usia-usia sekitar 30-an ke atas itu dia lebih pengen menentukan arah hidupnya. Jadi lagi-lagi nggak sinkron lagi nih guys, gitu loh, antara karakter dari Deddy dan juga perubahan perubahan arah hidup dari seorang Sabrina. Mungkin awal-awal Sabrina itu merasa oke banget nih gue dipimpin nih oleh seorang laki-laki yang maskulin banget ya, dia tuh ngatur dan lain sebagainya. Tapi makin lama itu Sabrina merasa kayaknya gue juga harus punya arah hidup gue sendiri nih. Dan juga ya Sabrina ini tuh sangat sensitif sama kata-kata ya gitu loh. Jadi apalagi pasangan nih, karena dia punya kode family, jadi dia sangat sensitif dengan kata-kata atau kalimat dari pasangan. Sedangkan tadi kan aku bilang dari sisi Deddy Corbuzier ini dia tipe yang sangat-sangat logik gitu loh. Jadi kalau ngomong tuh nggak pakai tedeng aling-aling ya gitu. Jadi si Sabrina ini lebih ke arah, kok gue nggak pernah didengerin ya apa maksud gue nih. Lu selalu mengemukakan kalimat-kalimat yang terlalu to the point dan terlalu logik, nggak bisa.
Jadi intinya adalah kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Dedi dan juga Sabrina ya, perpisahan ini tuh benar-benar perpisahan yang sangat-sangat damai ya. Walaupun mungkin diawali dengan duar gitu ya, tetapi ketika mereka memutuskan untuk berpisah itu sudah keputusan masing-masing yang saling menyadari bahwa arah hidup mereka itu memang sudah berbeda, dan mereka pengen menemukan ya, apalagi Sabrina nih, pengen menemukan jati dirinya sendiri tanpa dikontrol penuh oleh seorang Dedi. Jadi keduanya ini berpisah itu untuk akhirnya mendapatkan sesuatu yang lebih baik.